Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 17 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita, karena Yesuslah penolong kami yang selalu beserta kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 17 Februari, berjudul Penghiburan dan Pengharapan Melalui Anugerah. Ayat inti terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dalam kehidupan keagamaan, setiap jiwa yang akhirnya menang, akan ada kebingungan dan pencobaan yang mengerikan. Tetapi pengetahuannya tentang kitab suci akan memungkinkannya mengingat janji-janji Allah yang membesarkan hati, yang akan menghibur hatinya dan memperkuat imannya pada kuasa Dia yang perkasa. Pencobaan iman lebih berharga daripada emas. Semua harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin di sekolah Kristus, yang penting untuk memurnikan dan membersihkan mereka dari kotoran duniawi. Mereka harus menanggung dengan ketabahan, ejekan, dan serangan musuh, dan mengatasi semua rintangan yang mungkin ditempatkan setan di jalan mereka untuk melindungi jalan. Dia akan mencoba memimpin mereka untuk mengabaikan doa, dan untuk mengecilkan hati mereka dalam mempelajari kitab suci. Dan Dia akan melemparkan bayangan kebenciannya ke seberang jalan mereka, untuk menyembunyikan Kristus dan daya tarik surgawi dari pandangan mereka. Tidak seorang pun harus menyusut dan gemetar di bawah keraguan yang terus-menerus menaburkan persungutan di jalan mereka, tetapi semua harus memandang kepada Allah dan melihat kebaikan-Nya dan bersukacita dalam kasih-Nya. Kumpulkan kekuatanmu untuk melihat ke atas, bukan ke bawah pada kesulitanmu. Maka engkau tidak akan pernah menjadi lesu dalam perjalananmu. Engkau akan segera melihat Yesus di balik awan, mengulurkan tangannya untuk membantumu. Dan yang harus engkau lakukan adalah memberikan tanganmu kepadanya dengan iman yang sederhana, dan membiarkan Dia memimpin engkau. Saat engkau menjadi percaya, melalui imanmu kepada Yesus, engkau akan penuh pengharapan. Cahaya yang bersinar dari salib Kalvari akan menyatakan perkiraan Allah tentang harga satu jiwa, dan dengan menghargai harga itu, engkau akan berusaha untuk memantulkan terang kepada dunia. Testimonis jilid 5, halaman 578-579. Demikianlah baca renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini yang terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17 yang berkata, Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita,
kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dari ayat inilah judul renungan pagi hari ini, dan jelas bahwa yang mengaruniakan penghiburan dan pengharapan kepada kita adalah Yesus Kristus dan Allah Bapa. Dan Allah Bapa serta Anaknya tidak hanya mengaruniakan penghiburan dan pengharapan, tetapi Allah Bapa dan Anaknya menghiburkan dan menguatkan kita. Sebab memang Allah Bapa adalah sumber penghiburan dan penghiburan tersebut dikaruniakan melalui Anaknya. Paulus yang sama menuliskan dalam 1 Korintus 1 ayat 3-5 berbunyi, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah." Jadi, Allah Bapa adalah sumber segala penghiburan, dan oleh atau melalui Kristus kita menerima penghiburan tersebut dengan limpahnya. Karenanya, jika Allah Bapa dan Anaknya yang mengaruniakan penghiburan dan pengharapan, bahkan Allah Bapa dan Anaknya lah yang menghibur kita, siapakah sebenarnya yang bersama-sama dengan kita? Sudah pasti Allah Bapa dan Anaknya. Itu sebabnya Yesus berdoa kepada Bapanya dalam Yohanes 17 ayat 21-23 berbunyi, "Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi Aku." Inilah caranya Allah Bapa dan Anaknya beserta kita, yaitu Allah Bapa di dalam Anaknya melalui kehadiran Roh Bapa, dan kemudian Anak Allah di dalam umat-umatnya, yaitu melalui kehadiran Roh Anak Allah atau Roh Kristus. Itu sebabnya Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya. Apa buktinya? Perhatikan ayat 22 dikatakan, "Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu." Artinya, murid-murid menjadi satu oleh karena kemuliaan yang Bapa berikan kepada Anaknya dan kemudian dari Anak Allah kepada para murid. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini tentang Yohanes 17 ayat 22 dan 23. Yohanes 17 ayat 22 menyatakan, "Kemuliaan Bapa diberikan kepada Kristus, lalu kemuliaan yang Yesus terima dari Bapanya Dia berikan kepada para murid, sehingga para murid menjadi satu." Maka artinya, agar para murid dapat menerima kemuliaan yang dari Bapa, mereka harus bersatu dengan Kristus dan menerima kemuliaan dari Kristus. Atau istilah lainnya, tinggal di dalam Kristus. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Tidak heran dalam ayat 23 Yesus juga berkata, "Bapa di dalam Kristus," sebab demikianlah kemuliaan Bapa diberikan kepada Yesus, lalu Yesus tinggal di dalam para murid, sebab demikianlah kemuliaan Yesus diterima oleh para murid, sehingga mereka menjadi sempurna. Karenanya jelas melalui bagan ini, bahwa satu-satunya penghubung antara kita dengan Bapa hanyalah Yesus. Karena memang Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Nah, jika Yesus diganti dengan oknum lain yang bukan Yesus, apakah kita dapat menerima kemuliaan yang dari Bapa? Tidak bisa. Apakah kita dapat menjadi satu? Tidak bisa. Apakah kita bisa jadi sempurna? Juga tidak bisa. Kenapa?
Karena tidak ada pernyataan dalam Alkitab bahwa oknum lain yang bukan Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada dalam Alkitab menyatakan bahwa melalui oknum lainlah Allah Bapa memberikan kemuliaannya. Karenanya tidak heran Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 berbunyi, "Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh." Dengan jelas Roh Nubuat berkata bahwa pelajari Yohanes pasal 17, sebab bila kita pelajari dengan benar, maka akan nyata bahwa penghibur itu bukanlah Allah Roh, tetapi Yesus. Sebab Bapa berikan kemuliaannya kepada Yesus dan dari Yesus kepada kita. Maka kita menjadi satu. Dan Bapa tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, maka kita menjadi sempurna. Bapa dan Anak di dalam kita. Karenanya, Kristuslah penghibur kita yang benar. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakannya. Sebab satu-satunya jalan untuk dapat menerima kemuliaan Bapa dan satu-satunya jalan untuk dapat menerima kehadiran Bapa dalam hidup kita adalah melalui anaknya Bapa, yaitu Yesus Kristus. Inilah buktinya bahwa Allah Bapa beserta kita melalui anaknya yang disebut Immanuel. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 64 paragraf 2 berkata, "Kumpulkan kekuatanmu untuk melihat ke atas, bukan ke bawah pada kesulitanmu. Maka engkau tidak akan pernah menjadi lesu dalam perjalananmu. Engkau akan segera melihat Yesus di balik awan, mengulurkan tangannya untuk membantumu, dan yang harus engkau lakukan adalah memberikan tanganmu kepadanya dengan iman yang sederhana dan membiarkan Dia memimpin engkau. Saat engkau menjadi percaya melalui imanmu kepada Yesus, engkau akan penuh pengharapan." Adakah kutipan ini menyatakan adanya oknum lain yang bukan Yesus yang kita butuhkan? Tidak ada. Yang kita butuhkan hanyalah Yesus. Saat kita memandang ke atas, maka Yesus yang akan kelihatan untuk ulurkan tangannya sendiri guna menolong kita. Lalu Yesus sendiri yang pimpin kita dan menjadi pengharapan kita yang penuh. Karenanya, dalam Signs of the Times September 17 tahun 1896 paragraf 10, Nyonya White menuliskan, "Tidak ada kesengsaraan yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Jika Dia membawa kita ke Rafidim, itu karena Dia melihat bahwa itu adalah untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan namanya. Jika kita memandangnya dalam iman yang penuh kepercayaan, Dia akan pada waktunya sendiri mengubah kepahitan mara menjadi manis. Dia bisa membuka gunung batu yang keras dan menyebabkan aliran pendingin mengalir keluar. Maka tidakkah kita akan mengangkat suara kita dalam pujian dan ucapan syukur atas belas kasihan masa lalu dan maju terus dengan keyakinan penuh bahwa Dia adalah penolong yang selalu ada di saat-saat sulit? Dia telah bersama kita dalam perjalanan masa lalu kita, dan firman-Nya kepada kita adalah, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jelas, saudaraku dalam Tuhan, sejak dahulu yang pimpin umat-umat Allah adalah Yesus. Sejak dahulu yang pimpin hidup kita adalah Yesus. Dia adalah penolong kita yang selalu ada dan tak pernah gagal. Dialah penghibur kita. Dan Yesus akan sertai kita sampai kepada akhir zaman oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya melalui Yesuslah penghiburan dan pengharapan menjadi bagian kita, sebab memang Yesuslah penghibur kita yang sejati. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran pada pagi hari ini, bahwa Allah Bapa dan Anak-Nya lah yang memberikan penghiburan dan pengharapan kepada kami. Dan mereka, yaitu Bapa dan Anak-Nya, tidak hanya memberikan,
tapi merekalah yang menghibur dan menguatkan kami. Oleh karenanya, Allah Bapa lah dan Yesus yang beserta kami, yaitu melalui kehadiran Anak Allah dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, bila mana kami dengan benar mempelajari Yohanes pasal 17, nyata bahwa Yesuslah penghibur kami yang sejati. Oleh sebab itu, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini. Hadirlah dalam hidup ini ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.